Matius Talk sudah yang ke 13. Keren. Kapan ulang tahun setahun? Ya nanti. Baru setengahnya. Ya baru setengahnya. Iya, sudah tidak terasa sudah 6 bulan. Ya, 6 kita bulan. Walaupun yang nonton masih sedikit-sedikit. Enggak, banyak ya? Banyak. Menyemangati hati. banyak yang nonton yang pasti Ya. apa yang sudah kita lakukan pasti mengenal lah dengan beberapa umat ya. Iya. Ini bagian dari pewartaan sebenarnya kan Mas Wendy. Dan setelah kemarin beberapa awam ya kan kita dan apa nggak juga sih kemarin pas biarawan terus awam gitu. Udah lama pokoknya kita nggak kedatangan narasumber yang cantik betul. Yang cantik. Nah, jarang loh. Iya. Ya kan? Nah, maka 13 ini kita undang yang cantik. Yang cantik, ya kan? Biar jangan pria-pria terus yang datang. Jangan pria-pria romo mulu. Terus yang siapa kemarin? Oh, Kak Joshua. Ya, Kak Joshua. Kan, Kak Joshua. Cowok semua. Sekali-kali kita panggil yang cantik-cantik. Cantik-cantik berdua ya. Ya, jadi aku satunya. Ya benar-benar. Nah, cluenya apa lagi nih? Udah kali ya, langsung aja ya. Ya, cluenya seorang sudah ketahuan tadi kebilang biarawan, berarti biarawati. Biarawati, betul. Biarawati nggak asing sebetulnya. Ya. Sering banget kita lihat suster ini ada di gereja. Ada di gereja. Kita. Maka kita harus apa? Panggil ke sini. Semakin dekat, ya kan? Kan kalau nggak kenal maka tak sayang. Nah, ya. Kamu boleh sayang sama suster. Ups. Boleh kalau saya. Kalau Mas Wendy ntar dulu. Gitu. Oke. Kita tidak menunggu lama. Ya. Kita harus segera panggil supaya tidak keburu ngantuk. Oh iya, di edisi ini nanti juga ada ini Mbak, ada sesuatu yang baru. Kita akan mensupport nih sampai bulan Desember, kita akan mensupport UMKM yang ada di paroki kita. Iya. Nah, buat para penggerak UMKM, betul. Segera hubungin ke siapa Mas? Boleh ke aku, boleh ke pokoknya Kadela. apa-apa yang Komsos ke Mas Wendy. Pokoknya cari teman-teman Komsos aja kalau mau mempromosikan produk ya kan. Seperti yang dilihat di sini tidak ada makanan, tidak ada minuman. Aduh, sungguh mengenaskan jadi. Iya, jadi kalau ada banyak ini kan sajian, tapi yang penting kan baju juga udah gembel ini ya kan. Kalau ada baju-baju buat ini kan boleh wardrobe ya, nggak ada wardrobe baik gitu. Ini jadi panjang openingnya. Oke lah, kita panggil dulu. Kita panggil dulu bintang tamu kita yang cantik ini. Yeay, siapa dia? Silakan. Kedatangan cewek cantik Suster Erlisda Tambah FDCC Federasi Deretan Cewek Cantik. Salah. Filia della Carità Canosiana. Putri-putri cinta kasih Kanosian. Enggak, saya lebih seneng yang awal tadi. Iya. Apa? Tadi apa? Federasi. Federasi Deretan Cewek Cantik. Tapi ada deretan cowok cakep juga karena kami punya pastor-pastor Kanosian juga. Oh, ada pastor ternyata Kanosian. Anda ya. Tapi kami baru ada di Timor Leste.
Di Kupang akan mencoba membangun, tapi masih menunggu orang Indonesia selanjutnya. Iya. Wah. Kamu yang lagi lihat ini ditunggu jadi pastor Kanosian. Nah lo. Bapak Ibu relakan anak-anak ya. Saya Ada rela. putra-putranya untuk Jangan berdoa. putra-putri. Tuhan, panggillah banyak pastor suster, tapi bukan anak saya, tapi anaknya. Oh, anaknya Mbak Endah, Amin. anaknya Mbak Endah, amin. Mbak Endah mau, anaknya nggak mau suster. Gimana dong? Kita doa novena. Iya. Kalau ini mamanya yang semangat, anaknya ayo masuk seminari. Anaknya masih diem aja. Jangan-jangan dulu pengen jadi suster ya? Sempet sih suster, cuman terlalu banyak yang ini. Godaan Godaannya bapaknya, ada. suara Tuhan pelan-pelan, suara bapaknya lebih kenceng. Suara Tuhan gini, Endah. terlalu Giliran lembut suaminya, ya. Endah, Makanya suster kan sekarang udah masih kelihatan cantiknya masih ya. Iya. Kalau mudanya Iya. gimana coba? Mudanya mesti kan ya masih ada godaan dong suster. Jangan-jangan suster dulu punya pacar. Punya Ada yang suka gitu. banyak. Wow. Cuman suara Tuhan, Iyalah. Jangan lihat lebih dari keras. wajahnya, jangan lihat dari wajahnya yang jelek. Lihat hatinya, Oh, senyumnya. iya. Kalau di Suster Erlis suara Tuhannya lebih kuat. Nah, lebih kenceng ya Iya. suaranya. Sebenarnya saya kabur sih, saya berusaha kabur, tapi Tuhan Allah bilang, Erlis, kau saya sudah pilih. Dia kejar saya terus. Iya benar, dulu waktu saya masih kelas 5 ya, mungkin panggilan saya awalnya waktu kelas 5. Waktu itu saya baca kitab Wahyu tentang akhir zaman. Saya hidup tuh di antara mayoritas ya, minoritas. Jadi kalau saudara kita yang muslim kan punya komik-komik tentang akhir zaman ya. Iya. Jadi saya pernah baca ajab neraka, sengsara gitu, neraka. Lalu yang serem sekali. Malam itu mau tidur saya baca kitab Wahyu tentang akhir zaman. Saya tidak bisa tidur. Lalu saya bilang, Tuhan, kalau saya bisa tidur, saya jadi suster. Padahal waktu itu saya nggak tahu apa itu suster. Saya tertidur. Besoknya saya lupa. Tapi Tuhan Allah tidak lupa. Dia bilang gini. Dia ingatkan saya waktu mau lulus kelas 6 SD. Ada satu orang yang pengen jadi suster. Saya ingat lagi, saya pernah berjanji. Saya pikir, saya PHP-in. Kemudian saya lupa lagi. Kelas 3 SMP, 3 SMA udah kerja. Selalu di akhir-akhir itu Tuhan Allah selalu mendatangkan orang yang mengingatkan saya. Lalu saya tetap tidak peduli kepada janji saya. Satu hari, saya anak Matius Bintaro. Satu hari saya pulang misa turunan itu kan. Suster-suster Kanosian ini pulang ke sana. Setiap kali ketemu suster Kanosian, damai Kristus, damai Kristus. Mau jadi suster? Enggak. Saya mah tertarik lihat suster Kanosian? Enggak. Satu hari suster itu Tuhan Allah udah bosan. Erlis dah ini kau ini tidak pernah tepati kau pun janji, PHP-in saya. Lalu suster itu turun seperti itu. Dan bodohnya saya nggak bisa kontrol kaki saya ya. Saya lari, saya kejar dia, jalan dan nyebrang turunan kan. Dengan bodoh bertanya, suster ya? Masuk akal gak sih? Udah turunan tapi suster ya? Iya, kamu siapa? Mulailah rayuan Pulau Kelapa dan aku terjerat di Kanosian. Jadi kalau ditanya kenapa pilih Kanosian, bukan saya yang pilih. Tuhan Allah yang pilihkan saya Kanosian. Jadi ternyata ketika saya menjadi Kanosian banyak hal yang saya temukan di sana. Jadi ketika saya melihat salib, untuk orang itu kan penderitaan ya. Padahal untuk pendiri kami itu adalah cinta yang paling besar. Ditelanjangi segala-galanya kecuali cinta kasihnya. Jadi pendiri kami tidak pilih Yesus yang ganteng kayak Mas Fendi gitu ya. Fendi bukan Pendi gitu. Sayang suster yang ngomong. Kenapa kalau pilih yang ganteng banget nanti suster-suster Kanosian, aduh Yesusnya ganteng banget gitu. Jadi pendiri kami melihat bahwa Yesus tersalib adalah cinta yang paling besar, ditelanjangi segala-galanya kecuali cinta kasihnya. Lalu Bunda Maria juga pendiri kami nggak milih seperti Mbak Endah yang cantik gitu. Yes. Tapi pendiri kami memilih yang Bunda Maria yang injili banget gitu. Ketika Yesus dipersembahkan di Bait Allah kan, Simeon mengatakan sebilah pedang akan menembus jiwamu. Jadi dimanapun
Kanosian itu selalu ada Yesus tersalib, Bunda Maria berduka cita dengan pedang itu, Bunda berduka cita. Itu juga adalah wujud cinta paling besar. Dia adalah cinta yang berdiri di bawah kaki salib. Cinta yang tetap diam. Coba bayangkan Mbak Endah, kalau lihat anaknya menderita. Hai, Bunda Maria tetap setia. Jadi pendiri kami melihat Bunda berduka cita dan Yesus tersalib itu adalah cinta yang paling besar. Saya Luar biasa. Memang kalau dibilang Bunda Maria ya mungkin wajahnya cantik banget sebenarnya, Suster. Yang gambaran kami ya, Bunda Maria tuh sangat cantik dan penuh tenang gitu ya, Suster ya. Tapi begitu ya itu tadi ya, pedang menusuk itu memang terasa, karena bagaimanapun juga melihat sengsaranya seorang anak, seorang ibu pasti seperti tertusuk pedang. Bunda Maria itu ya sebenarnya ketika ibu-ibu merasa kesulitan ya, sebenarnya Bunda Maria sudah lebih dulu sulit ya. Ya. Kalau saya bertanya, manusia diciptakan dari apa? Jawabannya apa, Mas? Dari debu. Debu. Dor. Dari apa, Mbak Endah? Manusia diciptakan dari apa? Dari apa ya, Suster? Dari tanah biasanya. Kalau orang jawabnya normal tanah. Manusia diciptakan dari apa? Tanah gitu. Tanah. Tapi kita kalau secara hati-hati tanya, manusia diciptakan dari apa? Manusia yang mana dulu? Laki-laki. Dari tanah. Tapi dikasih kehidupan roh, kehidupan Allah sendiri. Tanah itu benda mati atau hidup? Mati. Benda mati. Itu lambang kerapuan. Perempuan diciptakan dari tanah. Bukan. Ya makanya kadang-kadang kita bilang manusia diciptakan dari apa? Tanah. Padahal perempuan dari tulang rusuk. Jadi maksudnya kita adalah diciptakan dari makhluk hidup. Maka Hawa dinamakan Hawa, ibu dari semua makhluk hidup. Jadi sebenarnya ke manusia itu perpaduan kerapuhan dan kekuatan. Tulang rusuk itu kan lambang kekokohan ya. Iya, betul. Kekuatan, keperkasaan. Jadi sebenarnya itu perempuan ya lebih kuat dari laki-laki. Iya, Jadi kita ini adalah perpaduan antara kekuatan dan kelemahan. Jadi pengudusan diri itu sebenarnya bukan sesuatu yang luar biasa ya. Sesuatu yang luar biasa karena perjumpaan antara kerapuhan manusia dan rahmat Allah. Jadi Bunda Maria itu sendiri, kita perempuan ini sebenarnya nih ya, makanya ibu-ibu, kita tuh makhluk kuat loh ibu-ibu. Lihat Bunda Maria itu. Jadi kalau dikatakan Bunda Maria berduka cita, sebenarnya perempuan itu bukannya saya pencinta wanita, tapi panggilan kita kan penolong ya. Coba kenapa banyak ibu bumi, ibu jari, rahim, semua itu kan milik perempuan. Coba kita jari ini coba. Kenapa ibu jari? Karena ini kayaknya dari yang pertama. Sama seperti tadi kayak saya katakan, Hawa itu kan ibu dari semua makhluk hidup. Bunda Maria juga sebagai Hawa baru ya, Hawa baru yang melahirkan, mengandung. Jadi ibu kalau begini, ibu jari ini kan hakikatnya penolong ya, jantung dari semua rumah tangga. Dia tuh touch dengan semua jari. Kita bisa ngelilingin ini. Ibu-ibu itu kan adalah jantung dari semua rumah tangga gitu. Coba kalau yang lain ini kan nggak bisa nyentuh yang lain. Paling nyentuh belakang, nggak menyeluruh gitu. Kalau ibu jari itu, hakikat kita, panggilan kita sebagai penolong dan kita sebagai teman sepadan. Ibu jari, dia bisa menyentuh semua anak, suami, semua anggota keluarga. Jadi ibu-ibu itu ya makhluk hebat. Jadi Bunda Maria itu adalah Hawa baru, ibu dari semua makhluk hidup seperti itu Mbak Eda. Makanya melihat Bunda Maria, melihat diri kita hebat Mbak Eda. Ya maaf ya laki-laki. Nggak setuju. Sebenarnya tadi, ibu adalah apa, Suster? Ibu itu adalah jantung dari nafas semua dari sebuah rumah tangga. Betul nggak Mas Wendy? Betul. Kalau ibu sakit, rumah tangga berantakan. Anak lat keteter semua. Kalau bapak yang sakit, ibu ada. Semuanya ada. Betul. Ya kita rasain kalau kita punya ibu ya, ibu kita sendiri kan, ibu kehilangan ibu atau apa aja yang kita kerjakan selalu tanya,
ibu gitu, restunya ibu ya. Ini Dan dikaitkan dengan Bunda Maria sebagai Hawa Betul, baru betul, ya, ibu baru yang mengandung melahirkan Yesus juru selamat sebagai jalan kehidupan. Akulah jalan, kebenaran dan hidup, seperti itu. Ya, ini kita tentang Bunda Maria, jadi kemana-mana ya iya betul. panggilannya. Dan hati-hati sebagai jantung itu harus benar, Penolong. penolong. Hakikat kita penolong sebenarnya, karena kita lambang keperkasaan, kekuatan. Jadi dari makhluk mati, makhluk hidup, kita berjumpa untuk saling menolong. Itulah kita, hakikat kita. Jadi kadang-kadang yang spontan, manusia diciptakan dari apa? Tanah. Padahal hanya laki-laki loh, Iya, perempuan betul, dari betul. tulang, makhluk hidup. Kita ini perempuan bersama meneladan Bunda Maria itu memang benar-benar luar biasa sebagai ibu dari Hawa baru ya. Hawa itu kan ibu dari sebuah makhluk hidup. Jadi itu juga ada kaitannya dengan sekarang bulan Mei sebagai bulan Maria. Kenapa dikatakan bulan Maria? Ya, berkaitan juga dengan negara-negara 4 musim itu kan, musim semi itu sebagai kehidupan baru. Hawa itu adalah artinya ibu dari semua yang hidup. Bunda Maria dikatakan sebagai Hawa yang baru karena dia mengandung melahirkan kehidupan yang baru, Yesus yang adalah jalan kebenaran dan hidup. Itu sebenarnya kenapa bulan Mei seperti sekarang dikatakan bulan Maria. Dikaitkan juga sih dengan Paus Pius ke-7 ketika dipenjara oleh tentara Napoleon, berdoa kepada Bunda Maria mengatakan kalau dia bebas dia akan lebih mendevosikan Bunda Maria. Itu sebabnya bulan Maria, ya sekarang bulan Mei kita berbicara panggilan Bunda Maria masih kaitannya karena kami pelindung provinsi kami, pelindung institut kami Kanosian itu Bunda berduka cita. Hebat ya, gimana bisa pendiri Kanosian bisa melihat Bunda Maria yang berduka cita itu dari sisi yang lain, dari Kita baru tahu loh, suster. Santa Magdalena itu sebenarnya untuk saya juga wanita yang luar biasa ya. Dia sebenarnya ketika lahir tidak diinginkan. Dia tuh pengen dibuang ke Sungai Adige karena dia kan putri bangsawan. Jadi mereka mengharapkan seorang laki-laki sebagai penerus. Ini bagaimana dia mengubah sebuah penderitaan sebagai sebuah kekuatan. Ketika dia lahir dikatakan buang saja dia ke Sungai Adige. Tapi lihat sekarang, justru dia yang tidak diterima sebagai yang tidak disangka sebagai penerus, justru dia yang membawa kebangsawanan nama Kanosa di mana-mana di seluruh dunia 5 benua ya. Jadi kalau kita semua pasti punya kesulitan, tapi di balik kesulitan pasti selalu ada rahmat berkat yang dipersiapkan Tuhan untuk kita. Jadi waktu umur 5 tahun juga bapaknya meninggal ya. Dia tidak lari ke hal-hal negatif ya. Dia berlari kepada Yesus tersalib. Karena itu adalah cinta paling besar. Bagaimana dia kesedihannya ditinggal bapaknya mati, dia beralih kepada Yesus tersalib. Dan umur 7 tahun mamanya yang masih muda menikah lagi. Karena masih 27 tahun. Itu dia seperti udah jatuh ketiban tangga ya. Jadi ketika dia sedih mamanya meninggal, mamanya menikah lagi, dia berpaling kepada Bunda berduka cita. Jadi dia menjadikan kesulitan-kesulitan itu sebagai suatu berkat rahmat yang menguatkan. Jadi bagaimana dari tidak diterima menjadi penerus nama Kanosian. Bagaimana ditinggal bapaknya meninggal, dia beralih kepada Yesus tersalib. Ketika mamanya menikah lagi, dia beralih kepada Bunda berduka cita. Jadi yang pesan yang bisa saya sampaikan ketika kita mengalami kesulitan, kita datang kepada Yesus, datang kepada Bunda berduka cita. Karena di sana kita akan melihat ternyata apa yang kita rasakan pernah dirasakan oleh Yesus dan Bunda Maria sendiri. Ih, suster keren banget sih. bisa berkata-kata. Keren banget. Ya, Sesuatu yang belum pernah saya dengar sebenarnya. ya. Apa yang sudah suster sampaikan Tentang tadi. apa? Tentang Maria berduka, tentang bagaimana seorang perempuan perempuan itu kan memang menjadi sesuatu yang luar biasa dalam rumah tangga ya, suster. Tapi
tidak membuat kita harus tinggi hati. Iya. Ya, karena tanggung jawabnya juga menjadi berat. Karena kita kan sebagai jantung itu kan berarti kita harus membawa si keluarga ini ke arah yang betul karena dia jantung. Jangan sampai si jantung ini malah menjadi kan yang bisa menjadi tinggi hati akhirnya salah jalan gitu loh. Itu kan harus waspada juga ya buat ibu-ibu, buat perempuan seperti saya gitu. Dan betul apa yang kita rasakan, beban apapun yang kita rasakan memang larinya harus ke Tuhan Yesus, ke doa, ke Bunda Maria. Jangan lari ke Hal-hal negatif. hal-hal negatif. Kadang Apalagi kita gibah. apalagi gibah. Ya. Saya malah berpikir gini, Sister. Kadang ada yang saya lupa ya. Saya lupa dengar dari mana atau saya baca di mana bahwa Bunda Maria menyimpan semuanya di dalam hati. Itu artinya apa sih, Sister? Betul nggak ungkapan ini? Tahu bedanya Hawa dengan Bunda Maria enggak? Kalau Hawa itu ketika pertama kali dia jatuh, dia berdiskusi dengan setan, ular. Dan dia enggak bijaksana. Dia dengar langsung dia jatuh. Karena apa? Kurang kontemplatif. Kurang merenung, kurang meresapkan kata-kata yang didengar. Kita kadang-kadang ini benar tidak atau apa? Apakah perlu saya sampaikan? Banyak kali gibah itu, gosipin orang terjadi karena apa yang kita dengar langsung kita sampaikan. Jadi yang membedakan Hawa dengan Bunda Maria itu, Hawa tuh nggak pakai mikir. Ketika ular bicara, dia langsung lakukan. Dia terpancing. Oh pasti kalian boleh makan semua buah yang ada di ini. Dia langsung tidak boleh, tapi kecuali dia langsung dia melayani tanpa berpikir, tanpa refleksi. Tapi lihat Bunda Maria, itu setan aja dilayani Hawa ya, istilahnya perbandingan aja bukan maksudnya. Tapi bagaimana Bunda Maria? Dia orang reflektif ya, dia mendengar, dia dialog, tapi dia saring. Dikatakan engkau akan mengandung. Bagaimana mungkin aku mengandung? Karena dia komunikasi. Dia nanya ini benar atau bagaimana? Dia klarifikasi. Dan ketika dia udah yakin, dia mengatakan itu imannya yang salah satu teladannya ya. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Dan dia menyimpan itu semua dalam hati. Itulah kelebihan Bunda Maria ya. Dia menyimpan. Bukan berarti dia menyimpan saja jadi dendam ya. Tapi dia menyimpan, mengolah. Pernah lihat ada binatang yang memamah biak kan, dikunyah, dikeluarkan lagi. Sebenarnya kita juga diharapkan seperti Bunda Maria. Sabda yang kita dengar, kita dengar, lalu kita renungkan dalam hati. Ini maksudnya apa hari ini? Akulah kebenaran. Apa maksudnya? Roh kebenaran akan dikirim untukmu. Apa maksudnya? Itu kita renungkan sepanjang hari. Lalu apa maksudnya? Oh saya harus, misalnya kalau kita secara sederhana, nggak pakai teologi, oh aku harus mulai berkata benar hari ini. Itu pagi itu kita refleksikan, kita simpan dalam hati kita, tapi kita nyatakan dalam perbuatan sehari-hari kita. Bunda Maria reflektif, dia dengar, dia simpan dalam hati. Jadi mengajar kita juga untuk bijaksana. Saya dengar apa ini, apa perlu saya sampaikan, apa perlu saya siarkan. Tapi ketika itu sesuatu yang baik, dia mewartakan kan. Aku mengagungkan Tuhan. Masalahnya mulut kita sering jadi berkat atau jadi kutub. Jadi itu memang benar dia menyimpan, tapi bukan menyimpan untuk dirinya sendiri, tapi membuat dia semakin bertumbuh dalam iman. Jadi dia sebenarnya pendengar, nyimpan, tapi pelaku sabda Allah paling utama sebenarnya. Seperti itu Mbak Indah. Wow. Hebat. Sampai kita bingung mau tanya apa, bingung. Tapi luar biasa ya. Iya. Beruntunglah kita. Beruntunglah kita Suster Erlis berkenan hadir di podcast ya. Bapak Ibu memang Bapak Ibu teman-teman OMK di podcast banyak hal yang tidak terduga ya, Mas Fendi. Iya.
kita ini nggak tidak terskenario apa tuh harus berkata spontan dan kita makanya kenapa kadang-kadang kita berdua kadang kalau ada tamu cuman bengong aja karena memang tidak terskrip ya sis. Makanya saya sekarang Suster Elis cerita begitu kita cuman gitu. Kalau saya bengong merasa ditampar-tampari Suster. Jangan nanti pulang bengap-bengap saya dimarahin istri sama anak. Enggak. dengan sabda tadi, aduh, dengan yang Suster sampaikan. Sebentar supaya saya sedikit tenang. Ini Mbak Endah Suster, di mulai podcast kali ini itu sampai bulan Desember kan ada acara bahwa kita ingin mempromosikan UMKM yang ada di paroki kita Suster. Nah ini ada contoh barang-barangnya untuk malam hari ini itu dari ini Mbak Endah. Merchandise. Misolva, gitu. Okay. namanya Misolva gitu. Namanya jadi Misolva. mudah diingat nih. Iya. Ada lagunya Misolva. Dan itu memproduksi souvenir dan merchandise ya kan, ada payung, ada botol, ada tumbler, bisa ada kaos juga, handuk. Ini ada ya dengan buku, bisa tas di branding. Jadi kalau ada yang nikah atau ada momen-momen penting kayaknya cenderamata bisa dari sini sekaligus ya Mas. Betul. Ya ini topi bisa ya topi. Bisa. Ya, topi. Dan untuk mendukung GBU atau Gerakan Beli dari Umat, kemarin waktu dari Paskah Komsos juga bikin ID card Suster di Misolva ini. Oke. Gitu. Jadi ID card yang kami pakai kami bikin dari Misolva. Dan kami masih tunggu UMKM lainnya yang ingin kami promosikan di podcast. Ayo jangan ragu karena ini Suster tidak disediakan minum ya kan. Kami tunggu UMKM yang kasihan ya dari kan? kita untuk kita loh Ibu Bapak semuanya. Dan tenang saja semuanya tanpa biaya. Ya kan? Ya, pokoknya, tidak ada biaya. Nah, dan kita promosikan semua produk-produk UMKM-nya umat paroki Bintaro. Dan ini adalah kerjasama antara OMK Paroki Bintaro dan juga Komsos. Jadi selain kita mendukung UMKM, kita juga membantu OMK untuk mendukung programnya mereka juga ini. Betul. Berbuat baik itu tidak menunggu peristiwa luar biasa, tetapi melalui hal-hal sederhana seperti ini, Bu Bapak. Betul sekali. Ya, terima kasih. Ditunggu. Ditunggu banget. Ditunggu banget ya, betul. Suster, lanjut lagi ya Suster. Kalau kan ada bulan Rosario, ada bulan Maria. Bedanya gimana sih Suster? Kalau bulan Rosario seperti tadi itu ya, sebagai di negara-negara tertentu tuh ada 4 musim. Jadi musim kehidupan baru tadi saya sudah jelaskan. Kalau Oktober itu saya nggak menjelaskan secara panjang lebar seperti sejarah, tapi itu waktu perang Levanto. Jadi waktu itu bala tentara Sultan Turki itu kan dengan kekuatan yang luar biasa tentaranya yang tidak mungkin dimenangkan oleh tentara Kristen. Itu sesuatu yang benar-benar ya seperti Bunda Maria lah pasrah total. Waktu itu komandannya itu Don Juan ya dari Austria berdoa rosario, tetapi Bapak Paus Pius kelima itu menyerukan supaya seluruh umat Katolik berdoa rosario. Jadi mereka berdoa dari mulai subuh sampai petang di Basilika Santa Maria Maggiore. Saya sudah ke sana loh Ibu Bapak, ditunggu yang lain. Jadi berdoa dari subuh sampai petang. Bagaimana Bunda Maria dengan kekuatan luar biasanya mengubah sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin dan dimenangkan oleh tentara Kristen. Jadi sebagai rasa syukur yang teramat sangat diperingatilah tanggal 7 Oktober itu sebagai pesta Ratu Rosari ya, Ratu Rosari, dan itu sebabnya tanggal bulan Oktober dikatakan bulan Rosario. Jadi beda Ibu Bapak semua OMK yang menonton podcast ini, bulan Maria berbeda dengan bulan Rosario.
Bulan Maria identik dengan hawa baru, kehidupan baru. Bagaimana Bunda Maria mengandung melahirkan cinta, juru selamat, kehidupan baru, yaitu Yesus yang adalah jalan kebenaran dan hidup. Sedangkan bulan Oktober itu bulan Rosario, karena kemenangan tentara Levanto mengalahkan tentara Kesultanan Turki dengan doa Rosario Ibu Bapak dari subuh sampai petang. Jadi kalau itu terjadi, untuk kita kenapa tidak terjadi? Jadi jangan pernah lelah berdoa kepada Bunda Maria. Bukan kita menyembah Bunda Maria, kita berdoa kepada Bunda Maria. Seperti Mas Fendi ya, Ya. kalau sebagai seorang anak, kalau mama minta sesuatu, berani nolak nggak? Tega nolak nggak? Enggak. Jadi ya itu, Yesus juga nggak akan tega nolak mamanya. Jadi kita berdoa melalui perantaraan mamanya supaya mamanya mohon kepada putranya, "Ay Yesus, kabulkan sudah." Jadi kita memohon perantaraan Bunda Maria untuk berdoa, pasti dikabulkan. Nah, kita sebagai anak, ya, tadi kan tidak bisa menolak permintaan ibunya ya. Iya. Kalau ini saya sebagai anak, ya, ke Bunda Maria nggak akan nolak karena seorang ibu jarang sekali ya menolak permintaan anak. Kalau kita sudah minta banget ke seorang ibu, banyak dikabulkannya, ya kan, Suster? Kemarin, Jadi kita minta ke Bunda Maria juga tidak akan menolak kita sebagai anaknya. Kemarin aku baca itu Suster, di mana ya? Kayaknya di salah satu akun Instagram. Jadi Bunda Maria itu bisa mempercepat waktu Tuhan. Contohnya itu yang peristiwa di Kana, ya kan? Yesus bilang, waktuku belum tiba. Tapi dengan permintaan Bunda Maria itu dipercepat. Ya dipercepat. Kepedulian Bunda Maria membuat Yesus, I give up sama mama saya. Itu cocok untuk orang-orang yang nggak sabar seperti saya, Suster. Maunya cepet-cepet. Tapi jangan sampai cepet-cepet, nanti kecewa, repot lagi. Iman kita goyah, itu berbahaya. Sebenarnya segala sesuatu hidup ini proses ya. Ketika tidak dikabulkan doa kita, apa yang salah ya? Apa saya salah doa? Kadang-kadang kita yang pasti sih ya, Tuhan tahu yang kita butuhkan, bukan yang kita minta. Jadi kita minta doa-doa, kalau nggak dikabulkan, Tuhan Allah bilang, kamu nggak butuh itu. Jadi bukan berarti doa kita itu tidak dikabulkan, atau mungkin kita salah doa. Doa kita doa yang egois. Kita, terus kita lupa mendoakan orang lain. Ketika kita mendoakan dunia, orang-orang yang butuh doa, sebenarnya kita lagi berdoa untuk diri kita. Jadi kita jangan selalu kita berdoa novena hanya untuk diri kita. Kita ini kan kadang-kadang gampang, wah kasihan. Tapi kita lupa berdoa, hanya sekedar melihat, terucap kasihan, tapi nggak ada tindakan. Mungkin kita nggak bisa nolong orang itu, tapi kita bisa bawa dalam doa. Jadi sebenarnya kayak tadinya, jangan cepat-cepat. Kalaupun tidak dikabulkan, jangan kecewa. Karena apa? Mungkin doa kita doa yang egois ya, kita salah doa. Tapi yang pasti mungkin kita nggak butuh itu. Kita kadang-kadang salah minta, kita nggak butuh. Tuhan lebih tahu kebutuhan kita daripada diri kita sendiri. Iya, betul Suster. Jadi novena kalau misalnya memang dibutuhkan banget, Tuhan pasti tidak akan menutup telinga seperti itu. Iya, betul. Tapi saya kemarin sempat ini juga Suster. Ada novena apa? Santo Tadeus. Di bawahnya kan ada novena ini tidak pernah gagal gitu kan. Wah langsung, novena yang ini deh biar nggak gagal gitu. Memaksa Tuhan supaya. Itulah doa Bapa kami nggak berlaku kalau jadilah kehendakmu, tapi jadilah kehendakku. Saya pernah juga dengar novena itu ketika saya lagi di Filipina itu lagi persiapan kalau kekal. Jadi mereka berarak mendoakan novena Tadeus itu dan memang selalu dikabulkan katanya. Tetapi itu kan tergantung dari itulah iman kita kan sesuatu yang bukan karena saya butuh sesuatu, lalu saya pergi beriman ke sini. Memang kita bisa berdoa melalui semua santo-santa gitu. Tetapi apa motivasi saya berdoa melalui Tadeus ini? Karena akan dikabulkan. Nah, saya sebenarnya sedang menggadaikan iman saya sebenarnya. Question mark banget gitu ya. Saya berdoa karena saya pengen banget dikabulkan. Padahal hidup ini kan proses, segala sesuatu proses.
Tidak perlu, mungkin ada yang harus kita tidak perlu doakan, tapi kita harus kerja, usahakan sambil berdoa. Sama kayak pelajar, besok mau ulangan, berdoa, tapi nggak belajar, ya sia-sia. Kadang-kadang kita juga berdoa, belajar, tapi nggak minta pendampingan Roh Kudus, ya juga kadang-kadang. Ya itulah, kita harus selalu seperti gelas yang kosong ya. Jadi Tuhan bisa isi terus setiap kali kita butuh. Kita nggak harus butuh. Iman kita bukan iman yang dikabulkan saya beriman. Iman kita adalah iman yang benar-benar apapun itu kita mensyukurinya. Kalau kita orang yang bersyukur, kita tidak akan butuh minta-minta apa-apa karena kita udah merasa tercukupi. Kalau misalnya ada kesulitan yang paling berat, aku kadang-kadang cuma bilang, Tuhan terserah kaulah, kau yang urus. Udah pasrah. Karena doaku juga kadang-kadang bukan doa yang kayak aku punya poster Yesus besar di kamarku ya. Kalau aku mau marah-marah ya aku maki-maki dia. Tuhan aku gak suka banget nih itu. Tapi kalau aku suka, makasih banget ya Tuhan gitu. Jadi mensyukuri segala sesuatu yang ada di dalam hidup kita membuat kita merasa cukup sebenarnya. Kalaupun ada kesulitan, Tuhan Allah sedang membuat kita siap untuk lebih kuat dan siap naik kelas iman yang lebih matang sebenarnya. Iya, kan kita novena itu karena minta permintaan khusus gitu. Tapi ya itu tadi, pasrahkan semua kepada Tuhan. Seperti itu sih. Kalau kesulitan bukan untuk dihindari, bukan untuk kita melarikan, bukan untuk kita ngomel-ngomel, tapi Tuhan lagi persiapkan saya dewasa dalam iman. Tuhan memberikan pencobaan ini kepada saya supaya saya bisa nanti membantu orang-orang yang mengalami hal yang sama dengan saya. Suster keren amat ya, aduh. Jadi malu saya, Suster. Betul ya, kalau kita bersyukur apapun ya sebetulnya udah cukup gitu loh. Kadang segi duniawinya itu Suster kadang membuat kita kurang gitu kan. Akhirnya ketika kita merasa kurang, kita merasa nggak pernah puas, kita merasa ya syukurnya hilang tuh jauh gitu kan. Itu membuat kita makin itu. Kalau misalnya lagi mengalami kesulitan banget ya, aku sih kadang-kadang anak-anak didikku aku sarankan kamu pergilah ke rumah sakit, lihat orang-orang sakit di sana, betapa kamu akan bersyukur. Atau kamu pergilah lihat sesuatu orang-orang di pinggir jalan sana yang tidak punya kehidupan, orang-orang yang di pinggir di kolong jembatan, kita akan mampu bersyukur. Tapi kalau pandangan kita kepada orang yang lebih, kita nggak akan pernah mampu bersyukur. Kalau kita melihat kesulitan orang, sebenarnya kita lupa kesulitan kita. Para suster punya kesulitan, tapi ketika berjumpa dengan orang yang mengalami kesulitan, oh ternyata penderitaan saya bukan apa-apa. Kenapa orang bisa terlilit utang? Karena gayanya mau ini mau itu. Tapi kalau kita merasa cukup, orang tuh berkatnya memang beda gitu. Yang penting saya sudah bekerja sesuai rel Tuhan. Rezeki saya ini ya sudah. Karena semua orang itu udah diatur rezekinya. Kita berusaha, bukan kita malas bilang rezeki ikuin. Tapi kita berusaha bekerja di jalur Tuhan. Ya ini. Kalau saya iri dengan Mbak Enda, saya berusaha berbagai cara untuk mengambil berkatnya Mbak Enda ya nggak bisa. Berkatnya Mbak Enda ya beda dengan berkat saya. Untuk apa saya mengganggu gugat berkatnya gitu. Saya menikmati, bersyukuri berkat saya. Itu sih sebenarnya kebahagiaan itu sebenarnya di sana. Kalau ditanya kebahagiaan orang tuh ada yang dari uang, dari apa? Kebahagiaan itu hati saya. Saya yang ngontrol hati saya. Bahagia macam apa? Bukan orang, bukan uang, tapi saya yang manage hati saya. Ini bahagia saya gitu. Jadi hal kecil apapun pasti bikin saya bahagia. Seperti itu. Wah, terus saya mau nangis. Nggak ada yang bisa tangan. Ada handuk. Ya itu Suster. Jadi saya ini Mbak yang tadi berarti kata-kata itu bagian dari iman juga kan Suster yang terserah kaulah Yesus gitu ya. Iya, karena waktu saya mau kau aja lah Yesus. Waktu saya mau masuk panggilan saya juga itu yang saya ucapkan. Jadi waktu
Saya kenal Kanosian itu dari tahun 96 ya, tapi saya masih ragu-ragu seperti kayak katakan tadi itu Tuhan Allah sampai baru saya masuk. Jadi 96 saya Kamensi datang lihat ya, jalan juga kerja ya, punya pacar juga, tapi yang penting orang muda ya, selama kamu pacaran kamu harus bisa jaga diri. Ketika kamu bisa jaga diri, putus pun nothing tulus. Kamu masih punya pilihan, tapi kalau udah nggak bisa jaga diri, pilihanmu hanya satu, orang itu. Jadi kayak nanti bucin. Jadi tetap bisa jaga diri itu, perempuan, makhluk kuat. Jadi tadi sampai di mana kita tadi Mas, saya omongannya gegara ini. Gak apa-apa, ini juga bagus suster. Jadi waktu itu saya Kamensi ya. Waktu saya mau masuk itu, prinsip saya kan dulu saya punya prinsip itu nggak pacaran kalau nggak seiman. Lalu umur 25 saya harus sudah menikah, minimal 26. Saya dari 96 udah Kamensi, saya masih muda, tapi begitu mau udah 25 mau masuk 26 saya mulai deg-degan dong. Wah, saya harus buat keputusan nih, udah mau maksimal umur. Udah deadline nih, udah panik dong. Wah, nikah atau sebenarnya kepanggilan, saya dua-duanya jalan bersamaan gitu. Ketika saya mau biara, wah dunia lebih, tantangannya lebih menjanjikan. Ini ketinggalan. Jadi, wah saya juga bingung dong. Ketika saya sudah bekerja, saya bingung. Kalau saya nanti jadi suster, ya nggak apa-apa. Tapi kalau saya sudah berumur, saya keluar, nanti bagaimana? Saya kerja bagaimana? Itu benar-benar pergumulan yang luar biasa. Tapi kemudian saya bilang, kok saya stres sendiri ya? Tuhan Allah udah panggil saya cuma bilang, Tuhan terserah kau panggil, kau jaga. Maka seketika saya putuskan masuk suster, 3 hari sebelum ke biara saya bilang mama saya, Ma, saya sudah resign dari tempat kerjaan. Hah? Mama saya kaget. Lalu saya bilang 3 hari lagi saya sudah persiapkan semua koper saya, persyaratan semua udah siap. Mama saya telepon, lalu langsung dia tutup telepon. Semua saudara marah-marah saya. Jadi sebenarnya saya masuk suster, mama, bapak, semua saudara-saudara juga nggak ada yang setuju. Kemudian pas mau hari hanya saya bilang, karena adik saya kan sekolah kerja, bapak saya di Kalimantan waktu itu, saya bilang, Ma, saya mau ke biara, saya bilang gitu. Terus mama saya bilang, pergi sendiri. Waduh. Ayo lo Ma, antar. Berangkat sendiri. Orang Batak. Kami berdua kan. Lalu pergi sendiri. Antar lah Ma, nanti biara bilang apa. Kok orang tuanya gak bertanggung jawab. Dengar kata tanggung jawab, dia langsung udah. Udah, ayo pergi. Kita doa dulu ya Ma. Doa sendiri. Dia bilang, ayo lo Ma, mama doa, kita doa dulu. Ya udah, mama yang pimpin ya. Pimpin aja sendiri, doa sendiri. Wah, mama saya itu udah ngambek banget deh. Ma, doa dong Ma. Tidak mau, kamu doa sendiri. Saya kan mau berkat mama, saya bilang gitu. Kalau dengar kata berkat ya. Ya udah kita berdoa. Bapa, Putra, Roh Kudus, amin. Logat Batak tuh. Begitu dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, amin, langsung. Dia bukannya doa, dia menangis. Nggak rela ya suster ya. Dia nangis bombay lagu. Lalu saya diam saja sampai dia selesai. Lalu dia antar saya minta rekomendasi dari Pastor Sylvester, Pastor Silvano. Jadi dia di sana ditemani teman saya, dia masih menangis bombay. Akhirnya saya masuk biara. Jadi ketika ada rekoleksi orang tua terpanggil, mama tua nih, mama saya yang ketemu dengan di kelompok sharing. Saya tahu juga dari bapak itu, dari lingkungan lain atau dari paroki lain. Saya bilang, anaknya Bu Tambah ya, katanya. Iya Pak, wah saya ketemu mama, katanya gitu. Waktu lagi sharing rekoleksi orang tua terpanggil, iya gimana Pak? Saya bilang tuh, mama itu dulu katanya menangis tidak terela kamu masuk suster, karena ya namanya untuk saya, mama saya itu kan bukan cuma anak, sahabat, teman gitu. Lalu dia nangis tiap hari dia berdoa, Tuhan semoga Erlis keluar, Tuhan semoga. Tapi ketika lihat Suster Erlis mengajar komuni, mengajar krisma, selalu happy, gembira, dia lalu berpikir begini, keinginan orang tua itu hanya ingin melihat kebahagiaan anak gitu. Anak saya bahagia dengan panggilan saya.
Sejak itu mamanya suster ganti doanya, dia bilang, Tuhan semoga Erlis tetap setia. Jadi Yeay. seperti itulah. Jadi ya panggilan satu. Makanya ketika Bapak kembali saya mau masuk novis, kan saya pulang ke rumah dulu. Mereka bercerita, hai, tahu nggak Kak, Mama itu nangis Bombay 1 bulan kayak kamu meninggal masuk suster. Mama saya malu dibully sama Bapak sama anak-anaknya. Ya, kalian tuh nggak merasa punya anak soalnya. Dia kan bukan cuman kayak anak tapi sahabat, teman juga. Emang deket banget ya suster Dekat. sama Jadi mama ya. soalnya kan kalau di rumah itu kan saya anak pertama, perempuan satu-satunya, 3 adik laki. Jadi seperti kayak kalau bapak saya juga sama saya pasti ngikutin apa kata saya. Adik-adik saya kalau contoh ngepel aja, tidak ada yang lewat, pasti pada duduk manis. Kalau mama yang ngepel, mereka mah lewat tanpa nggak berdosa. Jadi kayak gitulah apa. Jadi sebenarnya gini ya Sister, mungkin dialamin juga ya sama orang tua yang anaknya terpanggil dan sebagainya. Kekhawatiran mereka bahwa ya sama sih seperti misalnya kalau anak saya kan laki semua tuh Suster, saya dorong jadi Romo gitu kan. Terus kadang ada pemikiran jadi Romo tuh nggak enak gitu loh. Banyak sesuatu yang tidak menyenangkan lah karena mereka semua ya biarawati itu kan terkotak gitu, seperti terkotak, dan itu yang dikhawatirkan orang tua. Anakku bahagia nggak sih? Karena akan berat di dalam, karena mereka akan mendapatkan sesuatu yang ya merasa kebebasannya sudah tidak ada dan sebagainya gitu kan. Jadi itu yang dikhawatirkan orang tua. Padahal yang menjalani sebetulnya mungkin tadi yang dilihat sama sangat mamahnya suster kan, kok ternyata anakku bahagia melayani, menjadi pengajar di Komper, di penguatan, kelihatan happy dan sebagainya. Oh ya sudah. Awalnya memang kan jadi berat ya suster melepas anak untuk menjadi seorang biarawan. Jadi kita perlu pengetahuan tentang apa sih sebenarnya yang di dalam sehingga membuat para romo, suster gitu tuh mendapat sesuatu yang kita bayangkan, ya kita membayangkan sesuatu yang tidak indah gitu loh. Ya kan? Ternyata enggak tuh, happy-happy aja tuh suster. Bahkan penuh dengan rasa syukur. Kalau kita bersyukur kita bahagia, itu kan ya. Kalau lahir lagi saya tetap jadi suster. Nah, kan? Oh ya, wow. Satu yang ya itu dulu saya sempat pengen jadi suster sih sebenarnya, cuman terus harus jadi suster gini gitu kan. Kalau ibu bapak ibu kan gitu, susah. Karena kakak saya juga dulunya pengen jadi suster, tapi lebih kuat kakak saya sebetulnya yang pengen jadi suster daripada saya, karena godaan saya kebanyakan. Nah, penggemarnya banyak. Kalau kakak saya lebih tekun di gereja segala macam, cuman ya terus akhirnya pupus karena ibu saya bilang enggak lah, jangan jadi suster lah. Ya itu karena takut di dalam itu kamu mau jadi apa ntar di dalam gitu loh. Apakah kamu bahagia gitu lah. Itu yang banyak yang perlu di-sharingkan para biarawati supaya banyak yang tahu. Ada loh kebahagiaan di dalam gitu loh. Itu suster. Wah, pertama kali saya masuk suster sebenarnya juga saya seperti ikan tanpa air ya. Karena apa? Kelepek udah sesak nafas. Karena apa ya, bisa dimaklumi karena saya sudah bekerja dulu. Saya biasa pegang uang sendiri, saya pergi kemana saya mau gitu. Tapi saya nggak menyesali, saya menghabiskan masa muda saya dengan melakukan hal-hal yang baik gitu. Tapi yang tadi intinya bisa jaga diri ya. Kita punya banyak pilihan kalau kita bisa jaga diri, yang perempuan juga ya. Jadi ketika saya masuk itu memang pertama sulit juga ya. Karena apa? Dengan aturan-aturan. Saya pertama masuk juga mengalami kayak krisis ya. Lalu saya menangis waktu itu. Saya karena biasa dominan di rumah, anak pertama, tahu sendiri kan dengan bekerja semua itu, tiba-tiba saya masuk biara, ada yang merintah, ada yang segala itu, kaul ketaatan apa, rambut berdiri memang. Sister jangan bikin takut ya. Enggak, ini hanya pengalaman pertama. Pasti ada. Kalau pendiri kami mengatakan di mana ada salib di situ ada berkat.
di mana kesulitan, di situ ada berkat, jangan lari seperti itu. Jadi pertama kali itu saya memang agak seperti goncang, dilema seperti kok begini ya masuk suster ya, begini ya begini. Tapi kemudian ada kapel kecil di rumah retret itu, saya masuk ke sana, saya pandang Yesus tersalib itu, lalu kembali pertanyaan-pertanyaan yang saya jawab sendiri, saya tanya sendiri, saya jawab sendiri. Siapa yang masuk suster? Sendiri. Siapa yang nyuruh masuk suster? Sendiri. Jadi kembali ke saya sendiri. Terus saya menangis. Iya sih sendiri gitu. Dilemanya saya. Terus saya bilang, saya selalu pasrah ya sama Tuhan itu. Jadi dia yang selalu jaga saya sebenarnya. Dia yang setia untuk saya. Lalu saya kata, ya udah, saya dialog gitu. Ya udah, begini aja Tuhan, saya bekal kitab. Apapun yang ada di sana, ajar saya untuk mengerti apa yang mau kau maksud dengan saya. Saya bukalah Alkitab, adalah Yohanes yang jika biji gandum tidak jatuh ke tanah dan mati, dia akan sendiri saja. Tapi kalau dia jatuh ke tanah mati, dia akan berbuah. Lalu saya langsung, Tuhan Yesus, berat kali Injil yang kau berikan. Artinya apa? Saya refleksi, saya harus mati terhadap diri saya. Saya minta dimengerti sama orang kan, karena saya di rumah kan biasa juga saya merintah adik saya, bapak saya aja takut sama saya, mama saya kalau itu. Jadi saya biasa dominan, anak pertama gitu, terus biasa megang merintah diri sendiri gitu. Tiba-tiba saya harus menjadi orang yang lalu ya saya harus mati gitu. Saya berharap orang mengerti saya. Ketika saya berharap orang mengerti saya, itu penyiksaan. Lalu ya berarti apa yang dimaksud biji matiin, jatuh ke tanah mati. Akhirnya saya harus mati terhadap diri saya sendiri. Saya mencoba untuk memahami orang. Saya nggak minta orang paham sama saya. Saya mencoba memahami orang. Oh dia maunya seperti apa, karakternya seperti apa. Oh ini senang kalau diajak bercanda. Oh ini orangnya serius. Ketika saya sudah mencoba mengenal orang-orang di sekeliling saya, disitulah mulai saya bisa, hati saya berdamai. Oh ini panggilan. Jadi segala sesuatu selalu saya komunikasikan dengan Tuhan. Ketika itu mungkin baru saya bisa menikmati kehidupan di biara. Jadi sebenarnya bahwa rumah tangga ataupun biara sama aja. Intinya adalah kalau di biara kita nggak mati terhadap kita nggak coba memahami orang-orang yang berbagai negara, berbagai suku, berbagai anak pertama, pendidikan, semua aja udah complicated banget. Itu kita benar-benar ngarep orang ngerti kita ya dalam hitungan bulan keluar pasti. Rumah tangga juga begitu ibu bapak. Kalau kita berharap pasangan kita sempurna ya salah, jangan pilih menikah atau pasangan. Karena kita saling menyempurnakan. Pasangan kita ada kelemahan, kita juga ada kelemahan. Tapi bagaimana pasangan kita mencoba menyempurnakan kita dengan kelebihannya. Itu sebenarnya. Jadi itu pengalaman saya. Di sana ada Nuci. Para suster di sana kebetulan kami nggak punya pembantu di komunitas kami ya. Jadi kami mencuci baju sendiri. Kami masak sendiri. Ada yang masak pagi, masak sore. Seperti kehidupan rumah tangga lah ibu bapak. Cuman kalau kita punya kompetensi tertentu ya diarahkan sama biara gitu. Kalau dia memang mampu untuk studi, dia akan studi seperti itu. Orang ini kompetensinya di sini. Jadi diarahkan sebenarnya. Ketika kuliah juga kita nggak ditanya, kita nggak asal dikuliahkan. Kita ada dialog. Kamu mau kuliah ambil apa? Seperti itu. Tapi ada juga yang langsung ditugaskan, kamu jadi ini ya gitu. Tapi zaman now ini kan ada dialog. Saya tidak sanggup untuk di sana seperti itu. Jadi ada tetap aja seperti kegiatan di rumah tangga ya. Ada nyuci, ada masak, ada ngepel, ada segala sesuatu. Bagaimana kita mengcombine sama kayak rumah tangga. Pekerjaan di rumah dengan karya kita di luar. Sama seperti rumah tangga. Jadi sebenarnya tidak ada masalah. Kalau di biara itu sebenarnya kesulitannya tidak sebesar yang ada di rumah tangga. Betul. Di biara itu kesulitan kita hanya musuh kita yang utama sebenarnya di rumah tangga juga diri kita sendiri. Ketika kita mampu mengalahkan diri kita sendiri, dimanapun kita berada kita akan damai. Seperti itu, nggak ada kesulitan. Karena kalau dikatakan kegiatan di biara apa, sama seperti kegiatan di rumah tangga juga. Cuma mungkin doanya lebih banyak di biara ya. Tetapi orang awam juga lebih kudus kadang-kadang. Karena mereka berdoa dengan benar-benar, kita juga berdoa. Jadi kalau
kayak misalnya di Biara sini ada suster-suster yang komunitas rumah retret. Mereka bertanggung jawab terhadap rumah retret. Jadi mereka akan selalu welcome, hospitality mereka semua. Tapi kalau untuk bimbing retret kita ada tim gabungan dari, kan di sana ada 4 komunitas provinsialat pembinaan, calon-calon suster, rumah lama Santa Magdalena komunitas saya, dan rumah retret. Jadi yang di rumah retret itu in charge tentang rumah retret. Tapi tim pemberi retret kita. Lalu itu juga di pembinaan itu suster-susternya di sana ada yang mengajar juga musik segala itu. Rumah lama kayak saya komunitas Magdalena itu kita ada suster sepuh. Jadi kita in charge tentang suster sepuh seperti itu. Tapi juga ada suster yang mengajar, ada suster yang perawat, ada suster. Jadi banyak-banyak. Jadi seperti tadi saya katakan semua suster itu sesuai kompetensi apa yang dia miliki. Tapi ada yang tertentu yang langsung ditunjuk seperti itu, kamu kuliah di ini, tapi bukan cuman karena kuliahnya, tapi untuk karya itu di mana sama aja sih sebenarnya. Karya pekerjaan apapun sama seperti kehidupan rumah tangga sebenarnya. Ya, jadi saya nggak jadi narasumber. Kalau saya narasumber kan ditanya kesulitan rumah tangganya apa? Lebih complicated kalau rumah tangga. Jadi jangan takut jadi pastor suster. Musuh kita hanya diri kita. Kalau kita udah bisa mengalahkan diri kita, ya semuanya sama. Di keluarga juga kalau ego kita masih tinggi bisa berantem mulu suami istri itu sih. Jadi benernya tidak usah takut kita misalnya ada OMK ya, orang muda yang merasa takut kalau dia punya talenta atau bakat akhirnya tidak bisa berlanjut karena masuk biara. Benar tuh suster. Misalnya dia kan ada juga ya yang sudah kuliah selesai, dia jadi seperti suster kan jadi biara setelah kuliah selesai, sudah kerja dan sebagainya. Jadi saya kuliah udah masuk suster. Oh, kuliah sudah masuk suster. Kuliah yang S2. Yang S1-nya itu saya hukum juga dibilang masuk hukum gitu. Jadi saya tukang menghukum orang. Tapi S2-nya MM gak nyambung banget. Tapi kita fleksibel aja, apapun karyanya fleksibel. Jadi aku merasa beruntung juga karena aku bisa karya itu kita menjadi orang yang kayak bukan multi talent lagi ya, kita diharuskan untuk bisa melakukan karya apa saja. Jadi kita malah lebih diperkaya seperti itu sebenarnya ketika masuk suster itu. Kita nggak mentok di satu pekerjaan kayak udah menikah itu satu kerjaan lurus. Tapi kalau ketika menjadi biara, saya benar-benar perkaya. Melakukan karya ini. Jadi pertama tuh mungkin menakutkan, tapi ketika udah di dalam jadi nambah ilmunya gitu. Setiap kali pindah karya, wah saya kayak makin diperkaya gitu. Tadinya nggak bisa ngajar, jadi bisa ngajar. Jadi ya diperkaya sih. Itu ada yang itu nggak suster? Yang kan tadi sesuai kompetensi, terus yang pintar ngepel, ya kamu ngepel aja terus. Kan pintar nyuci terus. Oh, kami ada pergantian. Kayak saya kalau masak. Enggak, kalau kami kayak di biara itu ya, tugas saya kami di biara itu kayak tugas saya di laundry. Jadi ngangkat jemuran loh saya. Ngepel, nyapu semua. Semua jemuran atau punya suster sendiri? Semuanya. Lipatin semuanya sesuai nama-nama susternya. Jadi kalau yang di ruang tamu itu juga semua lakukan semuanya. Kalau ada pesta, bikin tulisan, semua nata meja yang di kapel itu. Jadi suster-susternya tuh punya pos masing-masing. Nanti berapa bulan sekali kita evaluasi, kita pertukaran lagi. Jadi semua suster tuh bisa melakukan banyak hal gitu. Jadinya nggak melulu di dapur. Orang dapur itu tuh bagian tengah ini nih penting sekali. Orang yang paling bijak itu kayaknya harus banyak. Wah, susterku makan apa supaya gemuk kayak aku. Jadi harus bisa manage kan. Kalau 10 orang kira-kira berapa? Tapi ya semua suster kayak misalnya kayak aku ya di sekolah, tapi aku tetap dapat jatah masak. Jadi semua suster itu ada masak pagi, sarapan, siang, dan malam itu semua suster bergantian. Jadi tidak ada yang orang ini yang di dapur enggak. Jadi ini rumahku, ini keluargaku, sama kayak benar-benar di rumah gitu. Suami istri juga diharapkan menjadi partner ya, enggak istrinya aja yang kerja di rumah gitu, tapi bersama-sama. Tapi udah nggak bisa ini ya suster, kayak di rumah kan kalau ngepel itu suster naik semua kakinya gitu.
Kalau saya kadang-kadang, tolong masih basah. Bisa juga masih ya. Tetap ya. Tapi kalau yang itu nggak apa-apa lewatannya, aku masih pegang, ntar aku pel lagi. Jadi kita biasanya gitu kan. Iya, kayak Suster ini kan pengajar nih dari pernah jadi kepala sekolah TK ya, Suster. TK waktu di Bali. Oke. Terus wakil kepala sekolah SD? Iya di Di mana? Stella Maris waktu itu 2 San tahun. Ngajar TK, SD, SMP, SMA. Udah pernah ngajar TK, SD, SMP, SMA. Ah. Paling enak tuh ngajar SMA. Oh ya? Kita nggak perlu sibuk-sibuk, tinggal bilang bagi kelompok bikin PPT, kalian presentasi, suster menambahkan. Kalau TK repot. Kalau TK persiapkan semuanya, Belum SD kita lari-lari. persiapkan. Belum lagi kalau TK gini, Suster. Suster, aku mau pipi. Wah, Ya, untuk harus saya guru TK itu benar-benar kayak pengalamanku di Bali itu ya. Ah. Guru-guru TK itu benar-benar ya, mau anaknya mau apa itu benar-benar more than anaknya gitu loh. Iya. Wah, untuk aku guru TK itu ya kelas 1, kelas 2 itu juga masih yang penuh dengan Masih, kesabaran. tapi TK Kelas itu luar 3 mah biasa. udah tinggal. Iya, Tapi iya. kalau masih kecil playgroup itu mereka nggak tahu kapan pipis apa. Astagfirullahaladzim. Pernah ngerasain, Suster, saya pernah di playgroup, pernah di TK. Jadi ngerasain, jadi datang udah nangis, gendong sampai selesai. Itu Nangis terus ya kan, jadi ini gendong terus, jadi bukan ngajarnya sedikit, tapi menyenangkan. menyenangkan lihat Karena jadi segala persoalan rumah hilang. Lihat mereka seneng Iya, gitu iya. udah it's okay gitu lah, hidup menjadi ceria lagi kalau sama anak-anak. Kalau SMA memang enak ngajarnya ya, Suster ya. dari mereka untuk mereka sih. Iya. Paling curhat, paling kalau yang anak-anak SMA kan sukanya curhat. Curhat. Mau Valentine kasih kado apa ya, Kak, gitu. Kalau SMP kan, jadi kalau dari TK yang seperti tadi, kalau SD itu kan masih polos. SMP kelas 1 tuh masih itu. Kelas 7 baru semua taringnya keluar, Iya. itu benar-benar hormon. Jadi kalau punya anak laki-laki SMP yang dibutuhkan adalah figur bapak. Karena Ada dia Suster, kelas 7 lagi. kelas 7, kelas 8 nanti dia itu adalah puncak dari taringnya semua keluar. Iya. Jadi sebaiknya jadi teman. Kalau untuk anak laki-laki, bapak itu jangan lagi seperti jangan, itu kayaknya harus jadi sahabat. Jadi teman, jadi sahabat, bukan lagi memposisikan diri sebagai kamu anak saya bapak. Itu nanti akan semakin jauh karena SMP itu udah milik teman biasanya. Iya. Jadi kita kalau larangan-larangan itu tapi kita sendiri nggak buat, anak makin jauh gitu. Iya. Jadi Saya rencana gitu sih, Suster. Apa berteman terus nanti itu teman kamu yang cantik-cantik kenalin ke papa gitu. prinsipnya sih kalau untuk anak muda ya masuk lewat pintu mereka, keluar lewat pintu kita. Jadi kalau untuk yang anak-anak laki atau perempuan itu biasanya larangan itu malah membuat makin jarak Ya, jauh ya. betul. Diajak berkomunikasi sahabat aja sih, jadi teman. Karena SMP itu lebih ke teman dia. Betul. Kalau kita udah lepas masa SMP-nya itu nggak bisa kita pegang lagi, udah susah ke SMA dan sebagainya sih. Itu Jadi kalau pegang remaja itu nggak gampang, Mas. TK Iya, sampai iya, Mbak. TK sampai SD itu masih mama ya. Tapi Iya. SMP itu laki-laki udah butuh figur bapak. Nggak bisa lepas dari figur bapak, nanti dia jadi dilema lagi. Kalau SMP cewek, SMP cewek sih mainnya tetap ke mama ya. Ke mama. Jadi tapi bagaimanapun juga kalau bagaimanapun juga udah hukum alam ya. Kalau bapak itu anak perempuan, bapak itu first love ya, cinta pertama ya. Jadi pasti anak-anak biasanya deket ke bapak karena gampang minta duit. iya betul. Iya betul, Suster. Ingat papa ya kalau pas minta duit aja. Iya. Karena mama kan Iya. Minta sama papa, sama aja ke papanya juga. sincai lah pak. Betul. Memang remaja paling susah. Nanti kalau sudah remaja lewat itu biasanya SMA lebih mudah ya, Suster. lebih kalem dia. Tapi SMP itu dia taringnya keluar ke masa selatan. berontak SMP. Karena aku ngajar itu kan, kalau di SMP itu kan masa transisi yang
Dibilang besar enggak, Enggak. dibilang kecil Tanggung enggak. gitu. Jadi benar-benar dia transisi mau kok ngapain sih kayak aku anak kecil, padahal dia masih kecil. Jadi kalau saya ngajar juga saya selalu menyarankan mengingatkan mereka kalian masa transisi. Nggak mau dibilang anak kecil kan, tapi kalian masih kecil gitu. Jadi peralihan lah, itu masa-masa yang riskan banget sebenarnya SMP itu kelas 8. Kok saya dulu nggak gitu ya suster ya? Ya karena Bapak baik soalnya. Saya kan kenal Bapak. Kita bestie dulu. Oh iya, karena papa saya baik berarti ya. Maksudnya zamannya Mas Fendi kan dulu berbeda dengan zaman sekarang. Apalagi sesudah masa online. Itu benar-benar luar biasa ya. Betul. Bagaimana anak-anak muda sekarang lebih dikuasai oleh gadget ya. Kalau Bunda Maria itu hening meresapkan sabda Tuhan, tapi anak-anak zaman now itu takut keheningan. Karena apa? Mereka takut berjumpa dengan diri sendiri sebenarnya. Makanya seringkali saya katakan ke anak-anak nih, minjam yang Mbak Endah ya. Kalau tiba-tiba ada setan di depan Mas Fendi, takut nggak? Enggak. Saya setampar-tamparin suster setan. Sombong sekali. secara manusiawi kesan pertama tuh pasti kaget, takut ya. Setan itu kan identik dengan serem ya. Saya pura-pura suster. Tadi bergaya aja. Karena belum pernah saya ditampakin beneran. Kalau ditampakin beneran juga. Ada tetangga kuburan di sebelah. Jadi maksudnya gini, setan itu kan juga bertransformasi ya. Dulu waktu di perjanjian lama dia masih kecil, ular kecil yang bicara dengan tapi coba dibaca di kitab Wahyu terakhir itu. Wanita dengan 12 bintang itu bagaimana dia berubah jadi naga merah kan. Bagaimana dia udah melahap kebaikan-kebaikan. Mengarahkan manusia kepada kejahatan kan. Udah banyak ekornya menyapu sepertiga. 2/3 masih sisa. Kita ini yang 2/3 apa yang 1/3 yang dihebaskan disapu dari surga, atau kita yang masih di surga. Kita yang baik atau yang masih kita yang ikut setan atau masih. Jadi itu loh, maksudnya kalau kita baca perjanjian lama setannya masih kecil, masih cute, masih ngomong. Perjanjian baru di Wahyu dia udah jadi naga besar. Bagaimana dia kejahatan manusia itu semakin bertumbuh. Dia mampu mengalahkan, membuat manusia jatuh dalam dosa ya. Kan dia bertransformasi. Kalau mereka seperti rapat lah ya. Kayaknya manusia itu kalau kita datang dengan wajah seram mereka tidak akan takut. Bagaimana cara kita supaya manusia jatuh dalam dosa? Kita berubah dalam handphone. Jadi kalau setan berupa handphone kita nggak takut nih. Manusia sekarang dikontrol sama handphone loh. Iya. Jadi bagaimana manusia sekarang dengan handphone ini kita korupsi waktu. Kita juga banyak tontonan yang tidak jelas. Perselingkuhan pun terjadi dari sini. Jadi bagaimana setan itu mengubah wujud dalam rupa handphone. Anak-anak juga bagaimana zaman online ini mengubah wajah dunia, perilaku manusia. Jadi kita kadang-kadang nggak sadar, kita berpikir setan itu sesuatu yang seram, yang menakutkan. Padahal kita nggak sadar bahwa handphone yang kita pegang ini adalah setan yang sedang mengubah wujud, mencoba menjatuhkan manusia melalui apa yang ada di dalamnya. Pertanyaannya, saya dikontrol handphone ini atau saya mengontrol handphone ini? Gitu loh. Jadi jangan kita berpikir setan itu dia mah. Yang paling parah kan ketika setan gak bisa mengubah kita jadi orang yang jahat, dia mengubah kita jadi orang yang merasa benar. Kalau kita menjadi orang yang merasa benar, kita gak akan pernah merasa salah, rendah hatinya jauh gitu. Jadi itu sih, jadi kehidupan kita anak-anak sekarang bukan orang anak-anak aja ya. Bagaimana dunia ini, online ini, kemarin yang pandemi itu ada sisi negatif, ada sisi positif. Bagaimana anak-anak perkembangannya berubah. Dari dulu mereka masih bisa kita atur, sekarang mereka lebih suka di kamar. Dalam kesendirian, mereka nggak bisa hening. Karena apa? Sekarang mereka lebih dominan ini. Bagaimana setan menjerat dengan bentuk wujud handphone. Jadi kita nggak melihat setan berupa ular atau apa, tapi dia berupa handphone. Banyak kali masalah timbul karena ini. Perselingkuhan semua dari sini juga. Jadi ya itu, kalau kita ingat
ular yang kecil imut bicara dengan Hawa, dengan Bunda Maria yang udah jadi naga. Sepertiga manusia dihempas keluar dari surga. Saya bertanya, aduh jangan-jangan saya yang sepertiga itu bahaya nih. Mas Fendi yang di mana? 2/3 atau 1/3? Kayaknya saya 1/3 deh, aduh bahaya nasional. Apalagi saya, suster. Saya diempas aja udah hilang. Nah, suster, nyambung yang ini tadi nih, suster, jadi menarik nih ya. Nah, nih untuk generasi ya, mungkin kalau yang remaja, MK, ya mungkin kita juga yang orang tua yang sudah setengah diperbudak oleh si handphone gitu. Untuk remaja aja deh, suster, apa yang bisa kita lakukan supaya mereka bukan hanya memanage waktu, sebetulnya kita memanage waktu mereka pegang pun sebetulnya sudah ya, tapi kan curi-curi lah, nge-game lah apa gitu. Apa yang harus kita lakukan sebagai, mungkin kalau saya sebagai pendamping bir gitu, kita berusaha mencari kegiatan-kegiatan mereka supaya mereka lepas ini gitu. Apa pandangan suster apa nih? Kalau supaya kita dengan mereka itu kita hanya omong atau kita bikin di rumah. Kadang-kadang kita bikin peraturan di rumah nggak pegang. Suster aja ada saat pegang handphone, ada enggak gitu. Kalau rekreasi bersama kita nggak boleh pegang handphone. Kita bisa di rumah buat peraturan jam sekian sampai jam sekian tidak pegang handphone. Itu yang pertama, langkah awal ya. Tapi jangan kita bikin peraturan nggak boleh pegang handphone, tapi kita sendiri pegang handphone. Ya. Orang tua itu kadang-kadang itulah kesalahan manusia. Jangan merokok, karena lihat bapaknya merokok gitu. Yang paling susah kan kita bicara, tapi kita bukan pelaksana yang baik gitu. Kalau untuk kegiatan-kegiatan itu kan sebenarnya efeknya hanya sehari ya. Masalahnya yang perlu ditanamkan adalah pengertian bahayanya itu, seperti mungkin ada kasus atau apa, ada mungkin menonton atau bedah kasus untuk mereka sendiri gitu ya. Bagaimana menurutmu? Seperti apa? Mungkin juga bisa dimasukkan seperti yang tadi saya katakan. Kalau setan itu berwujud serem ya manusia nggak jatuh dalam dosa ya. Tapi kalau berupa ini kita bisa ngasih contoh-contoh apa yang terjadi dengan ini, efek dari handphone misalnya matanya menjadi buta atau apa, kita kasih contoh langsung, itu efeknya di pikiran mereka lebih lama gitu. Apa yang terjadi ketika orang juga, saya kadang-kadang anak-anak didik itu saya kasih animasi yang begini-begini sampai jatuh ke jurang gitu. Bagaimana handphone sebenarnya mengarahkan kita untuk jatuh ke, Anda pernah lihat jatuh ke jurang. Jadi semua itu seperti ini gitu. Jadi anak-anak kegiatan-kegiatan sih sebenarnya itu bersifat efek sementara ya. Malah lebih parah. Perjumpaannya cuma sebentar gitu. Tapi dari rumah kalau kita juga udah ngasih sehari di rumah mereka masing-masing nggak melakukan langkah awal, ada peraturan selama jam sekian nggak boleh pegang handphone, langkah awal ya. Susah sebenarnya. Kalau dari bir misalnya gitu ya. Tapi yang bisa kita lakukan memberi contoh, tontonan dan sebagainya. Terus mereka bedah kasus sendiri gitu. Berarti yang perlu dicolek orang tuanya dulu kali ya. Orang tuanya, sekali-sekali orang tuanya ikut gitu. Maksudnya ada rekoleksi anak-anak orang tua bir dengan anak gitu. Di situ kan kita bisa karena kadang-kadang kita kan sasaran kita rekoleksi bir kan anak-anaknya, orang tuanya kita lupa. Pada rekoleksi orang tua dengan bir gitu. Jadi kita di situ juga mereka permasalahan-permasalahan apa, mereka diskusi kenapa seperti itu. Mungkin kita masih kesempatan mereka juga. Ada kalanya kan mereka juga jarang, suami istri sekarang juga ngomong bicara mungkin jarang ya. Udah banyak juga keluarga-keluarga yang di kamar pun sibuk dengan ini. Komunikasi, kita makan, yang makan duluan handphone. Status. Jangan pernah kita kadang-kadang mencari pujian atau apa dari orang itu, yang bahagianya orang yang sementara itu loh. Aduh kok nggak ada yang nge-like ya. Kita hidup dari nge-like orang. Membagi yang baik, kita juga upload yang gimana gitu. Banyak kepalsuan. Dulu YouTuber itu masih kontennya masih real gitu. Sekarang udah banyak yang bikinan udah tipu-tipu. Karena apa? Persaingan. Dia juga hidup dari sana. Makanya anak didik saya bilang juga, kalau mereka yang kata-kata yang
viral itu saya bilang, kamu menggaji orang dengan itu kamu Ikut nonton. nonton itu dan kamu ikut sekarang viralkan ya. Hmm. Iya ya suster, karena mereka sendiri juga kan ikut Nggak sadar ya. Iya. Dan kadang nggak sadar kalau Iya. mereka ternyata aku dimanfaatin nih Iya, sebenarnya. Jadi ya seperti itu omongan-omongan, kalau ada omongan, apa saya kadang-kadang. Jadi dulu saya juga kadang-kadang manggil anak-anak didik saya, Nabi anak Allah. Panggilan kita juga kadang-kadang menjadi, suster kenapa sih manggil Nabi anak Allah? Ya kamu Nabi, kamu saksi, kamu pilihan Tuhan. Jadi juga merasa anak Allah, kita anak Allah. Jadi kadang-kadang, Nabi anak Allah gitu. Jadi panggilan itu juga kan memberi kekuatan, peneguhan gitu. Masalahnya juga dalam keluarga kita itu kan perbandingan itu ada, membunuh dengan karakter itu juga. Kamu ini gak seperti kakakmu. Panji, kamu gak seperti adikmu. Panji, dibanding-bandingkan, bunuh karakter juga kan. Padahal semua orang punya keunikan masing-masing. Iya, betul. Dalam keluarga pasti ada orang yang lemah secara intelektual, tapi dia bisa punya sesuatu bakat yang tidak kita ketahui. Jadi ya makanya anak-anak didik saya juga kadang-kadang saya kan, pernah membunuh nggak? Ya pernah suster, apa nyamuk. Tapi ya itu menyadarkan lewat kata-kata. Tapi kamu pasti pernah membunuh dengan kata-kata. Bully teman. Pada begini semua. Kalau dibunuh dengan pisau mati kan nggak terasa sakit kan. Tapi kalau dibully dengan kata-kata itu kan tertanam di sini, jadi seperti yang di luar negeri baru-baru ini kan yang membunuh itu tembak itu. Jadi kita membunuh karakter orang, kita pikir kita nggak berdosa gitu, padahal kita berapa kali sehari bunuh karakter anak kita dengan perbandingan. Kamu ini nggak belajar, dasar bego. Udah tertanam, emang saya bego, belajar juga jadi nggak semangat seperti itu. Jadi anak-anak muda sekarang emang gampang-gampang susah pendampingannya ya. Jadi kerjasama. Jadi kalau soal handphone ini sih saya bilang sih kembali kepada orang tuanya ya. Pertama-tama bikin peraturan bersama. Yuk kita di rumah tuh jam berapa boleh pegang handphone. Selebihnya kalau pertama-tama ya mungkin dikumpulkan di satu tempat. Di satu tempat. Kalau udah lama-lama kepercayaan itu, kayak dulu waktu saya di rumah itu ya, SMP kami udah dikasih kunci, jadi kebebasan yang bertanggung jawab, paling lama jam 11. Mama kita, orang tua bisa lihat, kamu tanggung jawab nggak sama kebebasan yang saya kasih. Dulu uang bulanan itu, uang jajan bulanan. Jadi kalau kamu habis sebelum tanggal tua, ya kamu ngesot ke Blok M, ya ngesot gitu. Karena saya SD Gunung di Blok B, Blok E ini kebayang itu, Mestik itu SMP 29, Semia Negeri 3, sekarang SMK ya atau apa itu yang Projos di sana. Jadi kalau mau uang bulanan dikasih pertengahan udah habis ya kamu tanggung jawab sendiri gitu. Jadi bagaimana kita mengajar anak kita. Jadi jangan juga dimanja. Anak sekarang ini daya juangnya udah nggak ada karena apa? Terlalu dimanja. Semua apa-apa semua diladeni. Padahal yang benar adalah bagaimana kamu mampu mandiri. Berbagi tugas. Ayo siapa nyuci, siapa apa. Walaupun ada asisten rumah tangga gitu. Tapi bagaimana dari pembagian tugas ini kita sedang mengajar anak kita sebenarnya. Bukan karena bukan tega. Kalau nggak tega, anak ini nggak akan pernah mampu mandiri. Karena apa? Nanti yang menuai hasil anak kita juga kita. Bagaimana cara kita mendidik? Kan kita akan lihat nanti di hari tua kita. Rasa nggak tega itu harus dibiarkan sekali-sekali supaya anak kita mandiri. Bagi tugas nggak? Siapa yang nyuci, siapa yang nyapu? Pertama-tama pasti tapi lama-lama menjadi terbiasa. Karena orang-orang tua dulu juga doa rosario keluarga itu dipaksa sampai tapi ketika sudah dia kuliah di luar kota itu udah jadi ritme, udah terpatri. Kalau nggak rosario, jadi dari pemaksaan menjadi sebuah kebiasaan gitu. Jadi orang tua sekarang sanggup nggak melakukan itu. Tapi kalau dimanja, dipeladenin, disuapin ya apapun itu nggak akan, handphone ini nggak akan jalan. Kalau anak saya yang bandel itu ini suster, handphone dikunci jam 9, papa ada tugas yang belum selesai kata dia gitu kan. Butuh berapa lama?
15 menit. Nah, saya dengan murah hati, saya pikir daripada buru-buru 15 menit, saya kasih 30 menit. Nah, itu Nah, salah. iya makanya waktu 20 menit saya masuk, dia udah kembali ke game. Makanya, jadi kita juga mengajar mereka untuk disiplin kan, karena itu rasa tidak enak ini yang membuat kita akhirnya nggak menjalankan disiplin dengan baik gitu. Iya, iya. Orang tua sekarang itu terlalu manja. Kalau di sekolah anaknya salah dikit, nanti ya itulah susah. Jadi anak sekarang juga kan akan lebih lemot lagi karena pengaruh ini game Iya, itu iya, kan. Jadi kadang-kadang kita ngajar 10 kali tanya lagi apaan suster. pengulangan apaan suster. Ay, saya pengen cubit pipinya. Nanti cubit pipi ya orang tuanya datang. Orang tuanya nanti KDRT lagi Iya, gitu. iya. Luar biasa ya suster. Nah ini pernah jadi itu ya suster, Legio ya suster. Oh, Legio. Nah, Legio nih suster. Legio di kami ini di Paraki itu kan sudah usia-usia sepuh ya. Nah kita pengen menggalakkan nih suster Legio yang junior. Gimana menurut suster, bagaimana caranya supaya menggerakkan anak-anak ini untuk bisa mau untuk bergabung, mungkin berpisah sih, pisah ini ya, supaya mereka tidak merasa. Emang harus dipisah sih, karena dulu juga di Bali juga saya kan Tapi Legio bisa juga. ya suster sebenarnya. Bisa, sebenarnya bisa perkenalan dulu ya, pelan-pelan, kita nggak langsung yang instan ya. Jadi kan Mbak Enda kan di bir ya, itu bisa disambil loh dengan membagikan katena dulu. Membiasakan mereka untuk doa katena. Ya kita doa dulu yuk, itu kan bir kan punya banyak kesempatan untuk OMK juga kan kita perkenalkan kalau langsung kita blok-blok mereka kabur, tapi proses itu lambat seperti itu. Nggak apa-apa. Kadang-kadang kayak kami juga menyebarkan benih panggilan di mana-mana. Mungkin bukan sekarang, nanti bisa di mana saja. Jadi perkenalkan dengan katena dulu. Katena, kita doa sama-sama yuk. Jadi pelan-pelan masuk. Nanti kita ada kegiatan ini yuk, coba ikut yuk gitu. Jadi pelan-pelan aja sih kalau untuk aku. Anak muda itu kalau dipaksa banget itu mereka langsung udah antipati banget yuk. Menanamkan cinta lebih dulu seperti itu. Menanamkan cinta. Mungkin nanti bukan di zamannya Mbak Endah akan ada Legio Junior, mungkin di kemudian hari gitu. Kayak saya sendiri menanamkan benih panggilan ke Mataram, saya tidak tahu ada panggilan atau enggak. Ketika mama saya meninggal 2018 lalu, saya pulang kampung, tahun lalu saya pulang kampung ziarah, ketemu dengan Frater SVD yang mau lagi top, terus bilang, Suster Erlis ya? Iya, kenapa? Siapa? Aduh, suaranya Suster Erlis nggak berubah. Suster Erlis pernah aksi panggilan di Mataram, tapi dia SVD. Saya aksi panggilan untuk suster, tapi saya ke sekolah gitu. Jadi menanamkan benih-benih, kita nggak tahu kapan panennya. Seperti saya pernah ke SMJJ di Ciputat sana, ternyata yang saya pergi aksi panggilan masih ke sana juga, ke sana dulu waktu saya di Bali, dia suster yang lain. Nggak sadar gitu, benih-benih kita taburkan di mana saja, tapi nanti kecintaan itu pelan-pelan tumbuh. Kalau kita langsung bilang kita bikin junior yuk gitu. Nah ketika ada yang setia, kita tarik pelan-pelan. Jadikan dia jadi kayak ketua yang koordinir teman. Ketika dia dipakai, digunakan, dia akan menjadi semangat gitu. Jadi kan kita doa katanya yuk. Jadi untuk aku sih seperti prosesnya mungkin butuh waktu kalau untuk orang muda. OMK juga kita bisa menggerakkan mereka nanti jadi untuk mendampingi anak-anak, atau kita misalnya ada kegiatan yang disponsori oleh Legio ngajak narik OMK gitu dengan katena seperti. Untuk aku sih pelan-pelan gitu sih Mbak. Oke, siap Suster. Siap laksanakan. Suster bisa pintar begini, pendidikan berapa lama suster sebelum kaul? Aspiran itu 1 tahun.
Aspiran 1 tahun, postulan 1 tahun, novis 2 tahun baru pakai jubah begini. Tetapi untuk kaul kekal, Iya. kita masih dikasih waktu dari mulai pakai ini. Prosesnya mungkin kalau untuk suster cepat ya. Kalau pastor kan lama banget kayaknya 12-an tahun. Tapi kalau dihitung sebenarnya sama proses antara pastor dengan suster. Aspiran itu 1 tahun. Kalau kami kayak aspiran di sini, kenapa 1 tahun? Sebenarnya kami juga menyarankan supaya sebelum masuk kerja dulu. Punya pengalaman kerja. Karena apa? Ketika menjadi kerja orang menjadi lebih dewasa, menghargai uang seperti itu. Juga punya pengalaman yang dalam hal lain seperti itu. 1 tahun aspiran, 1 tahun postulan. Lalu novisiat 2 tahun. Kalau kaul kekal. Dari mulai pakai ini, kita masih dikasih waktu sampai 9 tahun untuk mikir. Oh ya? Aduh, aku jadi suster mau berkaul kekal atau tidak. Jadi sebenarnya prosesnya kan sama antara pastor dengan suster. Hanya saja dari mulai pakai baju ini bisa udah 5 tahun. Jadi pembaruan kaul setiap tahun. Dari 5 tahun udah pembaruan yang kelima, udah boleh mengajukan kaul kekal. Jadi pembaruan ke-6 juga bisa. Tapi ketika mengajukan kaul kekal bisa ditolak, bisa diterima. Kalau dalam kehidupannya nggak sesuai gitu, bisa ditolak, nggak kaul kekal. Jadi dia mulai pakai jubah. Untuk pakai jubah ini 4 tahun ya. 4 tahun. Tapi sesudah pakai jubah ini untuk mengucapkan kaul kekal kayak kemarin 2 suster itu, Suster Hilda, itu dikasih waktu tenggang waktu sampai 9 tahun paling lama. 5 tahun ke 5 tahun udah boleh mengajukan kaul kekal. Kaul kekal itu artinya udah yes forever, tapi untuk saya pribadi ketika pakai ini udah yes forever ya. Jadi sama sebenarnya pembinanya 4 tahun tambah 6 tahun itu 10 tahun. Pastor juga projo bisa 8 tahun untuk jadi itu. Jadi sebenarnya sama gitu. Jadi jangan heran kalau suster kok ada yang keluar. Mungkin dia merasakan ketika pembaharuan kaul, ini bukan panggilan saya. Dia bisa mengundurkan diri sebenarnya. Tapi nggak semudah itu mengundurkan diri. Kita kasih waktu dia untuk discernment. Ini beneran panggilan saya atau enggak? Atau juga bisa juga ditolak oleh kongregasi ketika pembaruan kaul pertama. Kamu nggak berubah, ini bukan panggilanmu. Kamu lebih cocok di sana, kamu lebih cocok jadi awam. Jadi kita ada evaluasi terus seperti itu. Dua sisi ya. Jadi dua sisi pribadi sama pribadi. Jadi kita juga ada evaluasi diri kita. Jadi ketika kita mengajukan pembaruan kaul itu dievaluasi oleh di mana kita komunitas kita dan kita juga menulis kenapa saya mau pembaruan kaul lagi. Alasannya ditulis. Jadi seperti itu. Setiap tahun pembaruan kaul. Wah. Hebat. Perjalanan panjang sebenarnya. Perjalanan ini terasa sangat menyenangkan. Nggak diterusin. Saya makanya yang terakhir kayaknya menyedihkan. salah lagu nih suster. Wih, luar biasa ya. Luar biasa. Suster, luar ini biasa. saya dengar-dengar, tapi semoga tidak benar. Saya tidak tahu harus berdoa untuk egois saya atau enggak. Katanya suster mau dipindahkan. Benarkah? Off the record. Oke. Ya, tapi memang itulah menyenangkannya menjadi suster pastor itu kan kita nggak pernah stuck di satu tempat seumur hidup ya. Kalau belum berkeluarga itu OMK stuck di satu tempat. Orang yang sama more than 3L, 4L lo lagi lo. Cuman kan umat ketika ada biarawati yang bagus, yang menyenangkan, kalau bisa jangan pindah, ditahan aja di sini terus gitu. Yang paling menyenangkan menjadi pastor suster adalah kita bisa pindah-pindah, bisa jalan-jalan dengan orang baru, karya baru, dan kita bisa explore gitu loh. Maksudnya ketika saya menjadi suster, saya nggak membayangkan saya akan berpindah dari satu kota ke kota, saya akan ada pertemuan di negara ini, di itu seperti itu. Itu bagi saya itu suatu bonus ya dari panggilan ya. Tuhan Allah bonus. Jadi salah satu yang sesuatu yang menyenangkan untuk saya ketika saya sudah 5 tahun di Jakarta, udah saatnya pindah gitu. Ya, memang sih di akhir Juni saya juga akan pindah ke Kasongan, Kalimantan.
Jadi bikin malu. Makanya tadi saya bilang seperti pastor yang satu itu yang dari Bali itu kan. Itu Romo Kadek. Ya, Romo Kadek. Nah, itu kita saling ini, dia berdoa supaya cepat pindah. Kami berdoa supaya nggak pindah-pindah. Tuhan bingung gitu. Tapi doanya lebih didengar kayaknya ya. Dia tunda-tunda terus. Iya. Seperti Iya, itulah makanya. suka dukanya. Salah satu bagian menyenangkan untuk saya seperti itu sih. Pindah, orang baru, karya baru, coba sesuatu yang baru lagi, diperkaya lagi, seperti itu. Selama ini udah berapa ini, Suster? Berapa kota, Suster? Berapa kota atau negara? Ya, sebenarnya sih untuk pindah-pindah komunitas sih baru dari sini ke Bali, ke Jakarta, ke Bali lagi, ke Jogja, ke Jakarta, baru sekarang ke Kalimantan, Kasongan. Tapi kami di Indonesia ada 8 tempat ya. Jadi masih ada di Nurobo, Nurobo di itu mana, Suster? Nurobo perbatasan Indonesia Timor Leste. Kupang, dari Kupang masih 6 jam lagi. Jadi kami ada di Kupang, ada di Nurobo. Awalnya Nurobo itu ketika Timor Leste terjadi pergolakan, pengungsi-pengungsi ke sana, lalu akhirnya ada biara di sana. Di sana ada PPW, pembinaan untuk anak-anak perempuan-perempuan muda. Kita ajar mereka untuk komputer, menjahit dan sebagainya. Ada klinik, ada Skill TK. ya. Lalu di Kupang itu ada TK, ada SD. Kalau di Bali, lalu kita ada di Bali. Di Bali itu sebenarnya karya kita adalah di TK dan SD, tapi bukan punya kami, punya Keuskupan Denpasar. Lalu di Jogja, tapi Jogja itu rumah studi. Kemudian di Jakarta ini 4 komunitas kan, karya juga ada pada suster-susternya di di sini ada lansia, rumah masa depan juga ada di situ. Iya. Udah pernah jalan-jalan belum ke rumah masa depan kami? Belum. Lalu ada di Cibadak. Di Cibadak itu persis di tempat ziarah yang penguripan ya. Gua Maria di sana. Ada rumah retret dengan Pastor Markus itu, ada 3 suster kami di sana, tapi juga di sekolah Mulik Keuskupan Bogor. Lalu yang sekarang di Kalimantan ini kami ada TK dengan SD di sana. Pembangunannya masih belum selesai Ibu Bapak. Jadi kalau ada yang mau jadi donatur, kami masih membangun di Kalimantan, ditunggu. Iya. Nanti langsung ditulis di itu, Kak. Yang berminat, lihat nomor di bawah ini. Nanti kasih ya, Suster. Iya, katanya ini ya, Suster. Katanya kalau pastor-pastor minta ke ibu-ibu lebih gampang dapat daripada suster. Suster nggak minta ke bapak-bapak sih. Suster harusnya minta ke bapak-bapak, Suster ya. Komen. Nanti Takut salah omong kalau udah di publish. Kalau minta ke bapak-bapak nanti ibu-ibu ya itu duit belanja gitu. Suster, Anda nggak sih Suster misalnya kayak yang di mana Suster yang di ada tempat yang untuk pendidikan perempuan-perempuan. Ada ya itu yang awam ikut terlibat di situ. Ada. Kayak misalnya klinik itu, di klinik itu juga kita kerjasama, ada awam juga, dokter kita juga dokter, ada dokter dari luar, perawatnya ada suster juga. Tapi yang PPW itu pemberdayaan wanita itu ada suster-suster juga, tetap kita gandeng dengan awam. Jadi kami kan ada 5 karya kan, pendidikan yang pertama, yang kedua itu adalah evangelisasi, katekis, yang ketiga itu adalah latihan pastoral orang sakit, pembinaan awam, sama apa tadi itu rumah retret ya, latihan rohani. Kami ada 5 karya, tapi di mana-mana di negara-negara kalau searching Canosian School misalnya, entah di Singapura, kita besar di Singapura, di Hong Kong, di Filipina, jadi kita sekolah kita Canosian School sebenarnya besar. Jadi kita mau karena karya pertama kami pendidikan. Latihan rohani ya, bimbing retret itu untuk rumah retret di sini. Lalu untuk PPW itu tadi, pemberdayaan awam itu di mana, Nurobo. Tapi ya itu tadi, kami hidup berdasarkan penyelenggaraan ilahi, karena kalau yang kayak di Nurobo itu kami malah support
PPW sendiri kami juga mencari dana ya. Karena juga untuk mengajar mereka komputer, butuh juga komputer dan sebagainya, menjahit. Lalu ada TK. TK itu juga kita support juga. Lalu klinik apalagi dengan pedesaan kan kita obatin, apalagi dengan BPJS sekarang itu benar-benar sempat kayak udah kolaps, tapi penyelenggaraan ilahi banyak orang-orang baik yang Iya, betul, bantu betul. ya. Orang kampung itu kan kadang-kadang bawa telur aja kadang-kadang. Jadi sungguh-sungguh di sana hanya pelayanan sebenarnya, karena makanya kita tetap mencari donatur. Jadi kalau kayak di Kupang juga sekolahnya kita masih support juga. Jadi semuanya penyelenggaraan ilahi lah sebenarnya, masih mencari donatur. Karena kehidupan kita dulu di Itali masih bisa ya mengandalkan, tapi sekarang kan mereka juga krisis semua kan. Iya, betul, betul. Di sana juga panggilan hanya yang tua-tua, jadi sungguh penyelenggaraan ilahi aja ya. Suster-susternya mencari para orang yang ketuk hatinya seperti itu. Suster, Dalam. terakhir, karena aku takut nanti suster gak boleh masuk sama suster kepala dikunci. Udah bawa kunci. Oh, sudah bawa kunci. Oh, ya sudah, kalau gitu kita lanjut sampai pagi ya. Wah, bahaya aja. Ini suster kan paroki Bintaro sudah tahun ini berusia ke 40 nanti September. Nah, adakah suster kesan, pesan mungkin, atau ya nggak tahu, mungkin pesan-pesan lah untuk dalam rangka ulang tahun ke-40 ini, untuk umatnya kah, untuk Untuk umat boleh. OMK boleh, untuk ketua Komsos boleh. Ketua Komsos tetap ganteng ya. Mbak Enda tetap cantik. Ya seperti sama aja sih kayak seperti untuk OMK ya, sebenarnya panggilan itu nggak krisis ya. Kita sendiri yang nggak peka panggilan Tuhan. Umat juga, aku umat Matius, aku anak Matius, aku dari paroki Matius. Kebetulan aku menjadi suster kanosian tugas di sini. Aku senang banget sebenarnya dengan Xaverian ini. Bagaimana sebenarnya mereka memberi ya, tanpa meminta. Jadi 40 tahun bukan usia yang muda lagi. Tapi hidup dimulai dari 40 tahun. Tapi hidup itu tidak akan mulai kalau umatnya sendiri tidak memberi diri untuk paroki. Kadang-kadang kan kita bertanya, apa sih paroki ini udah ngasih apa ke saya? Sama kayak kata Presiden Amerika itu, saya sendiri udah kasih apa untuk paroki. Jadi kita kalau Xaverian sih nggak pernah minta tapi yang pemberian kita itu kan nggak harus berupa materi ya. Walaupun saya bilang gedung serbaguna masih butuh dana. Saya akan mengatakan tenaga kita, kehadiran kita itu dibutuhkan oleh paroki. Apapun, sekecil apapun bantuan kita itu penting banget. Saya suka dengan satu gambar Yesus yang mengetuk pintu. Yang menarik untuk saya dari situ adalah gagangnya kan gak ada di luar kan. Gagangnya gak ada di luar. Jadi gagangnya tuh ada di dalam. Itu hati kita. Yesus itu bukan pemaksa. Dia gak pernah maksa. Endah Jadi suster. jadi suster. Enggak. Tapi memberi kebebasan. Jadi setiap hari dia ngetuk hati kita. Saya mau buka mau enggak itu terserah kita. Tetapi ketika Yesus, saya hanya berpesan ketika Yesus mengetuk pintu hati kita, kita membuka dari dalam, mempersilahkan Yesus masuk. Kita diskusi dengan dia. Tuhan, kamu mau apa? Ditanya apa maksud Tuhan. Kadang-kadang Tuhan gak minta sesuatu yang luar biasa dari kita yang kita bisa berikan ke paroki. Tapi mungkin untuk mengajak, ya kamu paroki di paroki Matius ya Bu ya ke gereja. Jadi untuk saya sih pesan 40 tahun ada tulisan di sana life is begin ya. Tapi hidup itu tidak akan pernah dimulai kalau umat parokinya tidak memberi diri, tidak memulai lebih dulu. Apalah yang bisa mampu dilakukan oleh 3 pastor di bawah ini. Mereka itu bukan apa-apa tanpa umat Matius. Jadi ditunggu.
Ituku untuk membuka pintunya ya. Membuka pintu. Setiap hari Yesus mengetuk hati kita. Dia bisa saja meminta kita membuka pintu hati untuk apa? Untuk datang berdoa, untuk datang lihat apa kebutuhan di paroki, untuk melihat apa kebutuhan umat di lingkungan saya. Apakah saya datang ke lingkungan berdoa, aktif, membuka pintu saya, rumah saya untuk orang muda berkumpul. Apapun kita bisa berikan dimulai dari diri kita. Di lingkungan, dari lingkungan bisa kita ke wilayah, ke paroki. Dan jangan juga langsung loncat ke paroki ya. Yang pertama lingkungan dulu. Saya sudah aktif belum di lingkungan. Dari pengalaman saya pribadi ya, banyak kali pastor atau apapun ketika kita dibutuhkan sesuatu itu nggak langsung misalnya ada orang sakit minta pengurapan orang sakit, nanti pastornya tolak, ini umat siapa, marah. Padahal dia nggak pernah aktif di lingkungan. Masalahnya ketika mama saya meninggal itu, saya suster, adik saya laki juga blank, nggak mengerti apa. Saya tinggal telepon ketua lingkungan, mama saya meninggal. Yang bergerak lingkungan. Mungkin ketika kita happy, kita kaya, kita nggak butuh lingkungan. Tetapi ada saat kita membutuhkan lingkungan. Betul. Di saat yang paling tidak enak itu, kemalangan atau sakit, yang paling dekat dengan kita adalah lingkungan. Saudara kita nggak bisa langsung datang, lingkungan sudah ada. Jadi mulailah mengaktifkan diri dulu di lingkungan. Pemberian diri itu. Saya datang berdoa, saya datang sharing iman. Kehadiran saya meneguhkan juga sesama. Mulai dari diri dan lingkungan. Keluarga pertama ya, mengajak keluarga ke gereja juga. Gitu loh Pak, Mas. Luar biasa. Luar biasa. Aduh, suster saya. Suster. Ini ada sedikit kenang-kenangan. Ini ada siluet gereja Matius, di belakangnya ada yang tertulis di bawah patung, berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Kenang-kenangan dari tim Komsos, suster. Ini dari ulang tahun, jangan dipakai dong. Biar kebaca tuh. Biar kebaca tulisannya berbahagialah. Berbahagialah. Haus akan kebenaran. Ini susah menegakkan kebenaran. Misalnya kalau di dalam satu kantor semua orang korupsi, kita nggak korupsi, kita kayak makhluk alien. Iya betul. Disingkirkan. Jadi susah menegakkan kebenaran. Betul, suster. Harus melawan arus. Iya. Terima kasih banyak. Kami yang terima kasih banyak, suster. Kenang-kenangannya pasti Makasih banyak. dipakai. Terima kasih banyak, suster. Terima kasih Mbak Enda, makasih Mbak Terima kasih Tendi. banyak. Berkarya, selamat berkarya dimanapun. Amin. Jadi saya perlu berdoa supaya itu tidak jadi ke Enak aja. karena yang robok adik terkabul. Oh ya. belum Suster udah tanda tahu tangan. juga. Suster udah tanda tangan kontrak. Terima kasih semuanya. Terima kasih banyak, Jangan suster. berkati. Terima kasih. See you when I see you. Semangat terus ya suster, sehat-sehat. Amin. Sehat Jangan selalu lupakan sehat. kami di sini. Ya nggak mungkin lupa lah, ini paroki saya. Segeralah pulang berarti. Segeralah pulang. Jangan lama-lama. Baik, Bapak Ibu semua, rekan-rekan Ya, OMK. teman-teman OMK, sudah selesai episode kita dengan Suster Ya, Erlis. kita hampir ini loh, Mbak, hampir 2 jam loh, suster. Wah, Tidak masa? berasa kan? Luar biasa. Iya beneran. Hampir 1 jam 45 menit hampir. Tapi penuh, isinya penuh dan Isinya penuh, maknanya luar biasa. More than 1 jam ya. saya sendiri dipenuhi dengan Mas Fendi sudah babak belur maksudnya tadi udah ditampar terus. penuhi dengan ini suster. Kegalauan. Ya, Oke lah, sudahlah. sangat menguatkan Iya, ya, sangat-sangat iya. menguatkan kita sebagai orang-orang yang tidak mengambil jalur, Sebagai orang-orang yang berdosa Iya. ini, suster, saya kita mengambil jalur yang berbeda, banyak hal yang bisa kita ambil ya. Jadi jangan bilang kalau podcastnya tidak ada isinya penuh.
Oke, semoga semua semakin dikuatkan, semoga semua juga sehat-sehat, terus berkarya dan semangat terus di paroki Bintaro yang tercinta. Ya, Sekali semangat lagi terima ya. kasih, Terima Sister. kasih, Tuhan berkati kita semua. Bye-bye. Bye-bye, selamat malam, Tuhan berkati. Tuhan memberkati. Terima kasih.